Ya, baik. Melanjutkan materi minggu lalu. Minggu lalu kan kita sudah terakhir sampai materi beberapa operasi pada himpunan, yaitu, mohon maaf saya izin off cam. Beberapa operasi pada himpunan seperti union, irisan, kemudian ada selisih, kemudian ada beda setangkup, gitu ya. Semuanya sudah kita pelajari kemarin dengan contohnya. Nah, sesuai dengan apa yang saya sampaikan di akhir pertemuan minggu lalu, hari ini kita lanjutkan dengan hukum-hukum pada himpunan. Jadi, selain operasi-operasi yang bisa kita lakukan pada himpunan, kita juga perlu mengenal hukum-hukum pada himpunan yang salah satu fungsinya nanti untuk apa namanya membuktikan kesamaan dua buah operasi gitu. Jadi nanti pembuktiannya sebetulnya tidak hanya dengan hukum, tapi bisa juga dengan diagram Venn. Yang ini tentu tidak terlalu sulit, tetapi secara ilmiah ini tidak boleh digunakan gitu. Tapi kalau kita hanya mau mengecek apakah ruas kiri ini sama dengan ruas kanan, kita boleh cek dengan diagram Venn, nggak apa-apa. Tapi kalau mau membuktikan kesamaan dua buah operasi, itu harus pakai salah satunya dengan hukum-hukum himpunan. Nah, hukum-hukum himpunan ini ada 11 dan eh, sebaiknya nanti kita sebaiknya hafal, mengertilah ya, tidak harus apa namanya hafal namanya, nama hukumnya mungkin tidak tidak harus ingat, tapi paling tidak mengerti hukumnya. Oh, kalau seperti ini boleh dibeginikan gitu. Yang penting itu, karena nanti hukum ini akan kita temui lagi ketika kita membahas logika. Nanti akan ketemu lagi ketika kita membahas apa namanya aljabar boolean gitu ya. Nah, jadi hukumnya juga tidak terlalu sulit kok. Beberapa sudah kalian kenal sejak SD malah. Oke, kita coba lihat ya. Hukum-hukum pada himpunan ini disebut juga sifat. Jadi boleh kita menyebutnya sebagai hukum, boleh juga dengan sifat. Nah, apa saja? Yang pertama adalah hukum identitas. Hukum identitas itu kalau kita punya hukum punya himpunan A gitu ya, kita operasikan dengan himpunan kosong atau kita operasikan dengan semesta pembicaraan atau universal. Jadi kalau kita lihat eh, yang pertama, kalau kita punya himpunan A lalu digabung atau union dengan bilangan kosong, itu kan sama kayak sebuah himpunan ditambah nol gitu. Jadi hasilnya adalah dirinya sendiri, himpunan A lagi gitu ya. Jadi kalau A union himpunan kosong, maka hasilnya A. Membayangkannya kita punya himpunan A, terus digabung sama himpunan yang nggak ada isinya. Oh ya berarti himpunan itu sendiri hasilnya gitu ya. Sedangkan hukum identitas yang kedua masih sama, himpunan A, tapi sekarang diiris. Diiris itu kan berarti ada anggota sekutu gitu ya. A diiris dengan semesta pembicaraan atau universal. Jadi, di sini bukan bukan union ya, tapi universal. Maka hasilnya adalah A. Jadi kita punya himpunan A terus diiris dengan semesta pembicaraannya, maka hasilnya adalah himpunan itu sendiri. Ya, itu yang disebut dengan hukum identitas. Nah, lawannya hukum identitas adalah hukum dominasi atau hukum nol. Jadi kalau tadi A digabung dengan himpunan kosong hasilnya A, sekarang kita iris. A diiris dengan himpunan kosong. Antara A dengan himpunan kosong kan tidak ada yang sama anggotanya. Maka irisannya adalah himpunan kosong. Mm-mm. Kemudian hukum dominasi yang kedua, kita punya himpunan A digabung sama universal. Kan jadi kayak nggak ada artinya kan. Jadi A digabung dengan semesta, hasilnya adalah semesta. Jadi kayak A-nya itu nggak kelihatan gitu ya, keserap sama semesta. Ya, itu hukum dominasi. Hukum yang ketiga adalah hukum komplement atau lawan. Nah, hukum komplement itu A kalau digabung sama lawannya, A dengan komplement artinya ini himpunan yang saling lepas. Jadi tidak ada irisan antara A dengan komplementnya gitu ya. Contohnya adalah kalau kita punya A adalah himpunan bilangan ganjil, maka komplementnya adalah bilangan genap gitu ya. Kalau kita punya A adalah himpunan perempuan, maka komplementnya adalah laki-laki gitu ya. Jadi lawannya. Nah, kalau kita punya himpunan A digabung sama lawannya, maka hasilnya adalah semesta atau universal.
Hukum komplement yang kedua, himpunan A kalau diiris sama lawannya karena tidak ada anggota yang sama, maka irisannya adalah himpunan kosong. Gitu ya. Itu hukum komplement. Jadi tidak sulit sampai 3 hukum ini. Nggak hafal namanya boleh dulu. Tapi masuk nanti sampai kita ketemu di logika, ketemu lagi di aljabar bulan, ketemu lagi, mudah-mudahan namanya lama-lama hafal ya. Baik, kita lanjut. Hukum yang keempat adalah hukum idempoten. Hukum idempoten itu begini, kalau kita punya himpunan A digabung dengan dirinya sendiri atau diiris dengan dirinya sendiri, ya hasilnya himpunan A lagi. Itu namanya idempoten. Jadi A digabung atau diiris dengan dirinya sendiri, kan hasilnya sama dengan A ya. Karena ya hasilnya itu lagi gitu. Oke, itu hukum idempoten. Berikutnya, hukum yang kelima namanya hukum involusi. Hukum involusi itu kita punya himpunan A komplement, terus dikomplement sekali lagi, maka dia akan balik ke himpunan A semula. Kita punya himpunan genap nih, komplemennya berarti himpunan ganjil. Dikomplementkan sekali lagi, berarti lawannya ganjil, genap lagi. Gitu ya. Itu involusi. Nomor 6, hukum penyerapan atau absorpsi. Cirinya, cirinya begini. Oh, sebentar. Mungkin saya ke distributif dulu deh. Ini ini kan kita sudah kenal sejak SMP. SD itu sudah dikenalkan sedikit, tapi yang jelas SMP sudah mulai dikenalkan dengan lengkap gitu ya. Hukum distributif itu berlaku pada himpunan kalau di dalam hukum itu ada 3 atau melibatkan 3 himpunan A, B, C, lalu melibatkan 2 operasi. Ada operasi union, ada irisan. Jadi operasinya 2, union sama irisan, dan himpunannya 3. Maka ini kalau dijabarkan gitu ya, didistribusikan, itu akan menjadi begini. Jadi yang semula kurungnya 1, kita buat 2 kurung begini ya, gini. Lalu yang ini A kan dia di luar kurung nih. Yang di luar kurung akan muncul 2 kali. Di sini 1, di sini 1. Lalu yang operasi yang ada di dalam kurung nanti hasilnya dia akan berada di luar. Jadi di sini irisan. Lalu yang semula operasinya di luar, dia akan di dalam. Nah, di sini. Terus kemudian tinggal ini B sama C dipisah. Yang satu di sini, yang satu di sini. Gitu ya. Ini namanya hukum distributif. Sebaliknya juga sama. Ini kalau yang di luar adalah irisannya, yang di dalam kurung gantian yang union, maka dijabarkannya juga sama. Dijabarkan 2, kemudian operasi yang semula di luar kurung akan berada di dalam, yang semula di dalam kurung akan berada di luar, gitu ya. Ini hukum distributif. Nah, hukum distributif ini hampir sama dengan huruf hukum absorpsi, penyerapan. Cuma kalau di hukum penyerapan itu kita hanya melibatkan 2 himpunan A sama B aja. Kalau ini kan 3 A, B, C, ini hanya 2. Jadi kita punya 2 himpunan, operasinya ada 2 lengkap, ada union, ada irisan. Cuma himpunannya hanya 2 aja A sama B. Maka ini artinya himpunan yang muncul lebih banyak daripada himpunan yang lain akan menyerap gitu. Atau yang kemunculannya lebih sedikit akan diserap oleh himpunan yang munculnya lebih banyak. Ini kan B-nya hanya muncul sekali nih, A-nya 2 kali, maka B-nya hilang, keserap. Hasilnya adalah A. Ini juga sama ya hukum penyerapan, kita punya operasi 2, kemudian punya apa namanya himpunannya juga 2. Tuh. Jadi hukum penyerapan sama distributif sebetulnya hampir sama. Sebelah kirinya hampir sama, cuman melibatkan banyaknya himpunannya itu yang berbeda ya. Ini 2, yang ini 3. Oke. Berikutnya yang ketujuh hukum komutatif. Hukum komutatif ini dibolak-balik sama, maksudnya mau A yang di depan atau B yang di depan boleh. Dan itu berlaku pada operasi union dan operasi irisan. Sama. Jadi tidak masalah mau yang
diletakkan di sebelah kiri yang mana itu bebas, tidak mempengaruhi hasil ya, sama aja. Namanya hukum komutatif. Hukum kedelapan, hukum asosiatif. Nah, kalau ini melibatkan tiga himpunan A, B, C, tapi operasinya cuma satu, union saja atau irisan saja. Maka ini istilahnya asosiasi itu boleh memindah kurung gitu ya. Selama operasinya sama, kita boleh kok kalau yang dikurung yang A dengan B baru ditambah C gitu. Kalau ini kan B dengan C yang kita kurung, lalu baru hasilnya dioperasikan dengan A. Nah, itu hasilnya akan sama kalau A dioperasikan dulu dengan B, terus nanti dioperasikan dengan C. Dan itu boleh berlaku di union maupun di irisan. Tapi syaratnya ini harus sama ya, sama-sama union atau sama-sama irisan. Tuh. Itu hukum ke-8. Hukum ke-9 adalah De Morgan. Ini melibatkan komplement. Jadi kita punya dua buah himpunan A dan B, baik itu diiris maupun digabung, jadi boleh diiris atau di union. Kemudian hasilnya dikomplemenkan, jadi A irisan B komplement, gitu. Mungkin ada beberapa buku yang menulis begini, A sama ya, sama saja nih. A union B, ini dikurung, lalu komplemennya pakai C kecil, gitu boleh, sama. Ini sama nih. Nah, De Morgan itu adalah memecah ini, jadi melepaskan kurung gitu. Ini maka nanti kalau eh, nilainya akan sama dengan A komplement gitu ya. Lalu union ini dibalik jadi irisan, irisan B komplement. Nah, ini. Sebaliknya kalau kita punya A union B dikomplementkan, maka dia akan bisa dipecah menjadi A komplement, unionnya dibalik karena unionnya juga komplementnya. Jadi irisan B komplement. Gitu ya. Itu hukum De Morgan. Kemudian yang 11, hukum terakhir adalah hukum 01 atau hukum zero one. Ini tentang komplemennya himpunan kosong dan komplemennya semesta pembicaraan. Komplemennya himpunan kosong itu semesta. Jadi lawannya kosong itu penuh, lawannya penuh itu kosong. Gitu ya. Universal atau semesta itu kan penuh. Jadi lawan kalau dikomplemenkan maka hasilnya adalah nol atau himpunan kosong. Gitu ya. Itu 11 hukum-hukum pada operasi aljabar himpunan. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Mudah ya? Oke, sebelum kita ke latihan soal. Nah, hukum-hukum tadi itu mengenal prinsip dualitas. Kalau kita lihat kan sebetulnya ada beberapa hukum yang kok hampir sama ya gitu ya. Itu sebetulnya prinsip dualitasnya. Jadi prinsip dualitas itu adalah dua konsep yang berbeda, tapi bisa saling ditukarkan gitu. Dan jawabannya sama. Jadi seperti ini. Ya ini contoh penggunaan dualitas aja ya. Kemudi mobil, setir mobil kalau di Indonesia itu di sebelah kanan, maka di Amerika sebelah kiri. Kan sebetulnya sama. Karena kenapa setirnya mobil di Amerika sebelah kiri? Karena mereka jalannya di kanan. Nah, setirnya kita di sebelah kanan karena kita jalannya di kiri kayak gitu. Gitu ya. Nah, jadi konsep seperti ini bisa diterapkan pada himpunan. Jadi, prinsip dualitas pada himpunan itu nanti akan melibatkan setiap entitas di dalam eh, himpunan tersebut, termasuk operasinya. Jadi, dia akan melibatkan operasinya, union, irisan, sama komplement. Jadi, union itu dualnya irisan. Demikian juga irisan dualnya union. Kemudian himpunan kosong dualnya adalah universal atau semesta pembicaraan. Sebaliknya, universal atau semesta itu dualnya adalah kosong. Ya, kita coba lihat penggunaannya. Pertama, hukum identitas nih. Kita kan tahu ya, hukum identitas itu A digabung sama nol itu sama dengan A. Ini hukum identitas. Dualnya A diiris.
dualnya union kan iris. Kemudian dualnya kosong itu kan semesta. Jadi A diiris sama universal atau semesta, hasilnya ya A. Nah, ini yang dimaksud dengan dual. Hasilnya itu sama. Padahal operasinya kan dualnya nih. Gitu ya. Yang semula union diganti irisan, yang semula nol diganti semesta. Nah, di hukum dominasi kan, kalau kita lihat di semua hukum di sini kan ada dua-dua kan. Ini dua, dua, dua. Nah, sebetulnya ini dualnya ini gitu. Coba cek. Di hukum dominasi kan A kalau diiris dengan kosong, kan kosong ya, karena nggak ada anggota yang sama. Dualnya berarti kan A, ini union, ini semesta. A, jadi kayak gini. A digabung dengan semestanya, ya union, gitu. Jadi ini sama kayak sifat di sini. Tuh, ini, gitu ya. Kita kembali ke sini. Hukum idempoten juga sama. A union A sama dengan A. A irisan A juga A. Di hukum komplement A union A komplement. A kalau digabung sama komplemennya kan jadinya semesta pembicaraan. Tapi kalau diiris, nol. Karena dualnya universal itu adalah kosong. Dualnya kosong itu universal. Gitu ya. Nah, jadi ini semua sama pada setiap berlaku pada setiap sifat atau hukum di dalam aljabar himpunan. Selalu kalau kita lihat tadi di setiap sifat itu ada dua. Nah, satu itu dualnya yang lain. Gitu ya. Oke. Nah, contoh nih, dual dari himpunan A, irisan B, union A, irisan B, komplement, maka ini kalau himpunannya sih tetap dia apa namanya tidak kita ubah. Yang dual itu hanya operasi dua operasi ya, union sama irisan. Union irisannya, union dualnya irisan, irisan dualnya union sama himpunan kosong itu dualnya universal, universal dualnya himpunan kosong. Gitu. Nah, ini juga begitu. A, ini langsung dibalik. Ini dualnya, ini dualnya, ini dualnya. Hasilnya sama. Gitu. Ya. Nah, lanjut ya. Tadi sekilas tentang dual, nanti kita bisa praktekkan di contoh soal. Berikutnya, ada prinsip inklusi eksklusi. Prinsip inklusi eksklusi itu jadi begini, kalau kita punya dua buah himpunan A sama B, kita mau menghitung jumlah seluruh apa namanya banyaknya anggota dari A union B. A union B. Nah, bagaimana kita mau menghitung total di sini, total di sini, total di sini gitu. Biasanya kan kita bisa hitung dari banyaknya anggota A. Nih ya kan kita hitung di sini nih. Jadi ini kita hitung. Saya kasih arsir dulu yang sudah dihitung. Banyaknya anggota A kan berarti nulisnya kita kardinalitas begini ya. Kardinalnya dari A pakai simbol tegak, dua garis tegak. Kemudian ditambah banyaknya anggota B. Nah, ketika kita menghitung B, maka seluruh B dihitung. Kok yang ada di daerah A kehitung lagi, Bu? Ya, jadi memang ini jadinya kan kelihatannya yang di irisan hitung dua kali kan? Ya kan? Kalau kita mau mengarsir di sini, eh, ini banyaknya anggota A ditambah banyaknya anggota B, tapi ada bagian yang kehitung dua kali. Jadi ini dua kali. Sehingga perlu diambil satu supaya enggak kebanyakan. Jadi ini harus diambil satu. Nah, daerah di sini adalah daerah A irisan B. Jadi untuk dua himpunan prinsip inklusi eksklusi itu berlaku untuk menghitung total anggota dari A union B itu bisa diambil dari A kardinalnya A atau jumlah himpunan A ditambah jumlah anggota himpunan B dikurangi A irisan B. Kenapa dikurangi? Karena ini tadi bagian tersebut terhitung dua kali, gitu.
Ya. Nah, sekarang kalau A beda setangkup dengan B. A beda setangkup itu masih ingat ya minggu lalu. Jadi di sini, cuman daerah sini. Yang tengahnya enggak. Kita kalau mau menghitung ini gimana gitu. Nah, ini yang disebut dengan A beda setangkup dengan B atau symmetric difference gitu. Di sini nggak dihitung. Ini kan hampir sama dengan ini ya. Banyaknya A ditambah banyaknya B. Lalu kalau mau mengosongkan sini ya berarti dikurangi 2 kali A irisan B. Maka nanti di sini jadi bolong. Nah, minggu lalu juga kita sudah tahu bahwa operasi ini itu sama dengan daerah sini. Itu adalah A min B. Daerah sini itu adalah B min A. Ya. Jadi eh, beda setangkup itu sama dengan A min B ditambah atau digabung dengan B min A. Atau kita bisa juga menghitung dari daerah ini semua diarsir, nanti dikurangi yang tengah. Semua yang diarsir kan A union B dikurangi irisan. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat rumusnya beda setangkup kan kemarin begini nih. Nah, sorry. Nih ya. Beda setangkup atau symmetric difference A dengan B itu A union B berarti semua daerah di sini diarsir dikurangi yang tengah. Karena kalau A beda setangkup dengan B itu hanya daerah sini sama sini yang dihitung. Gitu ya. Jadi boleh dari total A union B dikurangi irisannya atau kita hitung Pak lewat selisihnya. A min B itu sebelah sini, B min A itu sini. Terus digabung pakai union. Gitu. Oke, yuk sampai di sini. Ada yang ingin ditanyakan? Nah, kita habis ini, bentar, ini saya teruskan dulu. Oke, kita coba lihat contoh penggunaan prinsip inklusi eksklusi ya. Misalnya ada contoh soal seperti ini. Berapakah banyaknya bilangan bulat antara 1 dan 100 yang habis dibagi 3 atau 5? Habis dibagi 3 atau 5. Artinya kita menghitung habis dibagi 3 nanti ditambah dengan habis dibagi 5 gitu. Jadi kalau atau itu union, kalau dan yang irisan. Jadi kita boleh ambil dua himpunan, misalnya himpunan A itu adalah himpunan bilangan bulat yang habis dibagi 3. Kalau semesta pembicaraannya dari 1 sampai 100, berarti himpunan A bisa kita hitung ada 100 bilangan yang habis dibagi 3. Itu ada 33. Ya kan, mulai dari 3, 6, 9, 12, dan seterusnya sampai 99. Itu ada sebanyak 33 bilangan. Kemudian kita buat lagi himpunan B. Mm-mm. Ada yang ditanyakan? Oh enggak. Oke, lanjut ya. Lalu himpunan B, misalnya adalah himpunan yang habis dibagi 3 nih. Berarti kan kita punya tadi 100 angka yang habis dibagi 5. Berarti ada 20. Nah, kemudian habis dibagi 5 atau 3. Oh, sorry. Kalau A irisan B berarti dia habis dibagi 3 sekaligus habis dibagi 5. Berarti habis dibagi 15. Gitu ya. Nah, jadi kita hitung nih. A irisan B itu 100 dibagi 15. Cuma ada 6, yaitu 15, 30, 45, 60, 75, dan 96 angka. Nah, jadi kalau kita diminta mencari berapakah banyaknya bilangan bulat antara 1 sampai 100 yang habis dibagi 3 atau 5, itu artinya kita diminta untuk mencari A union B. Banyaknya anggota dari himpunan A union B. Nah, dengan prinsip inklusi eksklusi tadi, banyaknya anggota A union B bisa kita hitung dari banyaknya anggota himpunan A ditambah jumlah anggota himpunan B
dikurangi irisannya kan gitu ya. Himpunan A jumlahnya berapa tadi? 33. Himpunan B berapa? 20. Himpunan A irisan B 6. Jadi totalnya adalah 47. Jadi ada 47 bilangan yang habis dibagi 3 atau 5. Habis dibagi 3 atau 5 itu yang dihitung siapa aja? 3, 6, 9, 12, dan seterusnya. Sampai 99. Terus 5, 10, 15, eh, 20, dan seterusnya. Kehitung. Terus termasuk yang 15, 30, 45, dan seterusnya. Itu ada sebanyak 47. Gitu. Oke. Nah, ini juga sama sudah ada contohnya. Sekarang kita akan latihan soal untuk apa namanya? Operasi membuktikan kesamaan dua buah himpunan dengan menggunakan sifat-sifat. Nah, ini sifat-sifat eh, operasi aljabar pada himpunan. Saya coba 6 soal ini ya. Jadi cara membuktikannya begini. Yang diperhatikan ya sebelah kiri, lalu diturunkan dengan menggunakan sifat-sifat tadi sampai akhirnya hasilnya sama dengan sebelah kanan. Gitu, intinya begitu ya. Oke, jadi ini kita tulis yang bagian kiri aja. Tunjukkan bahwa A min B diiris dengan A min C itu sama dengan A irisan B union C. Jadi ini kita letakkan di bawah sini ya. Dan saya pakai panah. Oke, ini ya. Oke, apa yang bisa kita lakukan? Kalau kita perhatikan, 11 himpunan tadi itu hanya berlaku pada operasi union dan irisan. Tidak berlaku pada, kalau kita perhatikan nih di 11 tadi ya, itu nggak ada operasi selisih. Jadi, maka selisih ini harus kita ubah dulu menjadi bentuk operasi irisan. Jadi, A min B itu sama dengan gini. A irisan B komplement. A irisan B komplement. Nah, nih. Ini juga sama. Kita tulis dulu. Berarti ini selisih ini juga sama kan? A min C itu bisa kita ubah menjadi A irisan C komplement. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan. Ini rumusnya kita kasih keterangan menggunakan rumus selisih. Ya, selisih itu tadi kan rumusnya. Bentar, saya tunjukkan. Ini minggu lalu tadi saya review sebentar ya. Selisih. Nah, selisih A min B itu kan daerahnya di sini ya. Ada di A, tapi nggak ada di B. Jadi ya, kalau dia masuk di daerah B, kita hapus. Jadi ada di daerahnya DRC di sini. Dan itu sama dengan A diiris sama B komplement. Sini kan. Jadi kalau kita punya A min B, itu boleh diganti dengan A irisan B komplement. Tuh. Nah, saya kembali ke sini sebentar. Di hukum-hukum himpunan yang 11 tadi, itu tidak ada selisih. Jadi ini union irisan. Yang ini juga begitu. Sehingga kalau mau menjawab soal ini, maka selisih ini harus diubah menjadi rumus yang lain dulu. A min B kita ubah menjadi A irisan B komplement. Gitu ya. Oke, berikutnya. Nanti aja deh, si warnanya.
Berikutnya, tadi. Oh, oh. Kemudian kalau ada bentuk begini, kira-kira apa nih? Ini A ada di sini, ada di sini. Oh, ini berarti bisa kita gunakan hukum distributif, gitu ya. Hukum distributif itu adalah kalau tadi kan dari kiri ke kanan. Nah, ini dibalik dari kanan ke kiri, hukum distributif. Nih. Jadi ini dari bentuk kanan nih, A union B, irisan A union C. Itu diringkas menjadi seperti ini. Nah, ini juga begitu. Berarti ini adalah A, karena dia muncul dua kali di sini ya. Lalu operasi yang tadinya di dalam kurung akan berada di luar, yang berada di luar akan di dalam. Jadi sekarang ini karena di sini ada irisan berada di dalam, maka dia akan berada di luar sekarang. Gantian. Ini, lalu ini B komplement. Nah, ini union. Lalu C komplement. Nah, hukum apa ini? Boleh loh kalian sambil berkomentar, boleh nggak apa-apa. Ini hukum distributif. Sambil dilihat ini harus saya jadikan apa sih? Harus cara jadikan begini. Nah, berikutnya untuk bisa jadi ini berarti ini harus diubah dulu pakai hukum De Morgan. Kita lihat De Morgan tuh. A komplement union B komplement itu nanti jadi A irisan B jeret komplement. A komplement irisan B komplement menjadi A union kurung dikomplementkan. Nah, ini juga begitu. Kalau begitu, baris selanjutnya A, lalu ini masih sama ya, gini nggak kita ubah. Yang di sini yang berubah. Ini kan sama dengan gini, B yang tadinya union ini dibalik. Irisan C. Mm-mm. Nah, gitu ya. Ini berarti pakai rumus. Ini pakai hukum De Morgan. Gitu ya. Oke, nah kalau sudah begini, kan ini berarti kita bisa ubah menjadi A, main, B, union, ya kan, balik kan. Oke, gitu. Karena rumusnya selisih kan A min sesuatu itu sama dengan A irisan sesuatu komplement. Nah, gitu ya. Di komplemennya ini. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Bu, mau Oh, nanya. ini soalnya salah, maaf, maaf. Ini harusnya irisan tetap ya. Maaf. Ya, nah ya itu, Bu. Betul, betul. Irisan ini salah soal nih saya. Tadi saya tuh, ini saya yang bikin soal saya sendiri. Saya salah soal, maaf. Harusnya begini. Ya, harusnya begini. Jadi sesuatunya tinggal dicoret. Bu, mau nanya. Monggo, silakan.
Yang hukum distributif ini yang unionnya irisannya diganti jadi union ya? Yang mana hukum distributif? Ini ya. Iya. Ya, itu kan sama semua tuh irisan. Oh iya, iya betul. Oh iya, sorry sorry. Saya nggak pakai ini, salah ding. Ini bukan bukan hukum distributif ya. Oh wait wait wait. Berarti tunggu tunggu. Sebentar, ini ya ini bukan hukum distributif, ding. Ini tuh kita gunakannya hukum asosiatif ya. Ah, jadi karena operasinya sama semua, jadi kita buatnya begini. A irisan A lagi irisan gitu ya. Ini saya hapus dulu. Terima kasih koreksinya. Iya betul. Oke, jadi ini ya A-nya kita gabung sama sini. Ini karena hukumnya semuanya operasinya irisan jadi nggak masalah kan kita mindah-mindah apa namanya kurung. Jadi hukumnya hukum asosiatif. Maaf bukan distributif ya tadi saya salah lihat. Nah, setelah itu A irisan A itu sama dengan apa? A irisan A itu sama dengan A dan ini hukum idempoten. Itu kemudian setelah itu nah baru yang tadi ya. A sorry. A main A irisan dulu. Baru De Morgan ya. Ini irisan. Emang sebetulnya tuh sebelum membuktikan kita harus ini apa namanya membuat sketsa diagram Venn-nya apakah sama atau tidak. Oke, gitu ya. Ini kita ubah gini boleh ya. Ini hukum De Morgan. Kemudian, oh ya ini harusnya irisan. Maaf, saya salah soalnya. Baru kita pakai selisih ya. A, B, irisan. C, gitu ya. Ya, ini rumus selisih lagi. Oke, ya. Ada pertanyaan untuk soal nomor satu? Aman ya? Kita lanjutkan yang nomor dua. Saya kasih warna merah ya. Oke, lanjut nomor dua. A irisan C dikurangi B itu sama dengan C min B min A komplement. Ini kita ambil C
sebelah kiri. Kemudian setelah ini diapakan menurut kalian? Apa yang bisa kita lakukan? Menghilangkan rumus selisih ya. Jadi ini menghilangkan selisih supaya jadi bentuk irisan. Jadi ini kita ubah menjadi bentuk irisan. Komplement. Mm-mm. Ini B komplement berarti gitu ya. Setelah itu, nah karena ini operasinya sama, kita bisa bolak-balik. Kan tujuannya ke sini ya. Goalnya ke sini yang dikurung adalah C dengan B. Jadi ini berikutnya kita posisikan supaya sama. Jadi B komplement ini kita taruh di sini kan boleh nih karena operasinya sama. Jadi nggak masalah. Ini kita ganti A. Gitu ya. Sorry, ini hukumnya kita tulis dulu. Ini namanya hukum rumus selisih. Yang kedua, ini hukum asosiatif. Berikutnya, dibalik di sini, C sama B dibalik dulu supaya sama. Nah, gitu ya. C irisan B komplement irisan A. Ini hukum komutatif. Setelah itu, ini tinggal diubah menjadi bentuk selisih lagi. Ini ya, C min B. Gitu. Ini rumus selisih. Nah, kita mau ubah menjadi seperti ini kan sudah ini tinggal satu langkah lagi rumus selisih. Ini min berarti ini A komplement. Juga rumus selisih. Gitu ya. Sudah terbukti. Ada pertanyaan? Aman? Aman ya? Oke, kita lanjut. Satu kali lagi ya, nanti yang sisanya untuk tugas ya. Saya tambahkan apa namanya? 3 soal lagi. Yuk, satu lagi. Kita punya ini. Sorry. Oke, ini kita ubah menjadi apa? Ada 2 operasi di sini, ada union, ada irisan. Terus himpunannya ada 3. A, komplement A, B. Itu kan 3 himpunan yang berbeda. Berarti yang memungkinkan kita lakukan adalah menggunakan hukum distributif. Jadi ini didistribusikan gini. Lalu operasi yang di luar di sini adalah yang semula di dalam.
Sini ya. Lalu yang semula di luar gantian masuk ke dalam kurung. Sini. Nah, tinggal yang A ini disebar ke sini dan sini. Kemudian yang A aksen di sini, di sini. Yang satunya B. Gini ya. Oke. Hukum apa ini? Hukum distributif. Berikutnya, A union komplemennya. Hasilnya adalah A kalau digabung sama komplemennya hasilnya utuh, penuh. Jadi ini semesta, gitu boleh. Nih ya, A dengan komplemennya kita ganti dengan semesta. Ini adalah hukum komplement. A union A komplement itu semesta, A irisan A komplement itu himpunan kosong atau nol. Ya, itu hukum komplement. Nah, berikutnya sekarang A union B, anggaplah itu satu himpunan, sesuatu. Diiris sama semesta, hasilnya adalah sesuatu. Ya. Jadi, himpunan A diiris dengan semesta, hasilnya A. Himpunan A diiris sama nol, hasilnya nol. Himpunan A digabung sama semesta, hasilnya A. Semesta, gitu ya. Itu tadi hukum identitas sama hukum dominasi. Nah, udah hasilnya ini. Berarti sudah terbukti. Dan ini menggunakan hukum identitas. Sudah, ini terbukti. Sampai sini. Ada yang ingin ditanyakan? Jelas? Bisa diterima? Maaf Bu, Hmm, untuk materi ini nanti di-share di Sinau nggak ya? saya share. Heeh. Hasil Ya, coretannya sama rekamannya. oh, baik Bu. Mm-mm. Oke, satu lagi ya. Satu lagi deh. Nanti yang 56 saya tambah soal sebagai tugas ya. Oke, satu lagi yuk ini. A irisan B min C itu sama dengan A irisan B min C. Nah, karena di hukum 11 hukum itu tidak ada hukum selisih, maka ini harus diubah dulu rumusnya. Oke. Sama nggak sih dengan yang enggak ya, beda ya. A irisan, nah yang B min C-nya yang kita ubah dulu ya. Berubah menjadi apa berarti ini? Ini sama kayak tadi hampir nih. Diubah menjadi irisan, kemudian C-nya diubah menjadi C komplement gitu ya. Ini, sama kan? Ini kita masih menggunakan rumus selisih, hanya mengubah B min C menjadi B irisan C komplement. Nah, berikutnya adalah, oh iya ini sama nggak tadi nih? Operasinya satu yaitu irisan. Tapi, apa namanya? Himpunannya tiga. Jadi, yang bisa kita lakukan adalah menggunakan operasi asosiatif. Boleh kan? Karena ini operasinya sama. Jadi, yang dikurung siapa? Yang dikurung A sama B. Kurung gini.
Ini ya. Nah, ini hukum apa? Hukum asosiatif. Memindah kurung gampangnya gitu. Nah, kalau sudah begini, udah. Ini sudah sama A irisan B. Ini tinggal diganti aja. Ini tinggal diganti min. Udah deh, ini C. Gitu. Ini kembali rumus selisih. Oke, ya. Saya kira cukup ya. 4 soal latihan. Nanti kalian coba 5, 6, dan nanti saya tambahkan untuk tugas. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan. Bu. Silakan, Bunda. Enggak? Oh, cukup ya. Itu Bu. Oke, baik. Jadi, eh, ini materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Minggu depan kita sudah masuk ke materi berikutnya, yaitu logika matematika. Eh, saya upload besok materi logikanya supaya kalian bisa apa namanya baca dulu untuk materi minggu depan. Dan tugasnya juga saya upload nanti habis ini beserta coretan tadi sama videonya. Itu ya. Baik, eh, saya akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bisa diterima dengan baik dan kalian bisa mengerjakan tugasnya. Kita lanjutkan minggu depan. Wassalamualaikum.